Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai data validity pada LibreOffice Calc ataupun Calligraph. Maksud dari data validity atau validitas data di sini maksudnya adalah ketika kita melakukan input data, maka data tersebut akan diverifikasi valid atau tidak berdasarkan kriteria. Data tersebut sudah betul atau tidak, sesuaikah dengan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi data validity di sini atau validitas ini berbeda dengan uji validitas pada statistika ya. Jadi ini validitasnya adalah validitas input. Untuk meminimalisir kesalahan input data, digunakanlah suatu fitur yang namanya data validity. Oke, pada contoh kali ini ya, ada 4 kolom ya. Kolom pertama nama, kemudian 2 tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, dan kemudian anak ke. Masing-masing kolom ini punya kriteria masing-masing ya. Kita akan menetapkan kriteria masing-masing dari kolom ini. Misalnya untuk nama ini yang jelas tidak boleh ada angka, dia harus huruf antara A sampai Z. Kemudian kita juga bisa membatasi berapa karakter nama ini nanti. Kemudian kolom berikutnya adalah tanggal lahir. Otomatis yang bisa diinputkan adalah tanggal berupa tanggal lahir. Misalnya 1 Januari 2023, 1 Januari 1973 misalnya. Kemudian jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini nanti hanya ada 2, laki-laki atau perempuan. Kemudian anak ke. Nah, anak ke ini nanti kita akan menetapkan kriterianya hanya bisa input angka saja pada kolom anak ke berapa ini ya. Oke, sekarang kita ke kolom nama dulu. Ini kita bisa untuk validitasnya bisa per sel ataupun range ya. Dalam contoh ini biar mudah ya, hanya untuk contoh aja kita per sel saja, tapi pada prinsipnya bisa digunakan untuk range juga. Oke, nama kita akan tetapkan dulu kriterianya. Untuk validitasnya kita bisa klik data, kemudian validity. Nah, ada muncul window validity, ada tab kriteria, input help, dan error alert. Nah, pada kriteria ini kita masukkan kriterianya apa? Di sini allow. Secara default adalah allow all value, mengizinkan semua value, semua nilai. Dalam artian tidak ada kriterianya sama sekali. Termasuk membolehkan selnya ini kosong, tidak ada datanya, tidak diisi. Nah, misal kita tetapkan kriterianya pertama
ini kolom harus diisi. Kita hilangkan centangnya nanti ya pada allow empty-nya nanti. Nah, kriteria apa yang diizinkan? Nah, untuk nama ini nanti ini ada beberapa kriteria ya. Ini ada kriteria yang disediakan adalah whole number, semua nomor, desimal, date itu tanggal, time waktu, cell ring hanya range saja, kemudian list, text length, custom. Nah, kemudian input help. Input help adalah nanti akan menampilkan suatu pesan ya. Kalau ini dicentang, nanti akan ada suatu pesan yang bisa kita masukkan sebagai petunjuk pengisiannya. Kemudian error alert adalah peringatan ya. Kalau ini kita aktifkan, nanti akan ada peringatan ketika datanya tidak sesuai dengan kriteria. Oke, kita sekarang ke kriterianya dulu. Nama ini nanti kita masukkan ke kriterianya adalah text length misalnya. Kemudian kita tidak mengizinkan sel ini kosong. Jadi sel ini harus diisi. Kita hilangkan centangnya. Kemudian datanya. Nah, ini ada equal, less than, greater than, dan seterusnya. Kita akan membatasi jumlah karakternya misalnya ya. Kalau equal ini kan jumlah karakternya termasuk spasi itu misalnya sama dengan sekian. Kalau less than kurang dari, greater than, dan seterusnya. Nah, misalnya kita membatasi nama ini maksimal adalah 60 karakter saja. Maka less than ya, kita datanya less than, maksimumnya 60. Kemudian input help ini kalau kita mau memberikan petunjuk ya, optional saja. Misal kita mau memberikan petunjuk tentang inputnya, kita centang show input help ya. Titelnya adalah misalnya petunjuk input data. Adalah misal maksimal 60 karakter pesannya, termasuk spasi. Nah, jadi input helpnya judulnya adalah petunjuk input data, kemudian isi keterangannya atau pesannya maksimal 60 karakter termasuk spasi. Kemudian kita klik tab selanjutnya, error. Apabila terjadi error tidak sesuai dengan kriteria ini, misalnya namanya lebih dari 60 karakter misalnya, nah maka ada action title error message. Actionnya apa? Actionnya kita bisa pilih apakah stop, menghentikan, dalam arti tidak bisa diinputkan, warning maupun information. Warning ini hanya peringatan saja tapi tetap bisa jalan juga dengan information, atau makro. Untuk makro ini nanti akan menjalankan suatu makro. Sini kita stop saja, gunakan default. Kemudian title-nya, nah nanti akan ada suatu pesan. Pesannya apa? Misalnya peringatan. Nah, ini kita memperingatkan nih. Panjang karakter lebih dari 60 misalnya. Terlalu panjang, begitu saja deh. Nama yang diinput terlalu panjang.
tuliskan maksimal 60 karakter. Nah, ini adalah pesan errornya. Oke. Kemudian kita klik OK. Kita akan coba. Nah, ketika sel ini diklik ya, ini bedanya ya. Ketika kita klik sel yang lain secara default kan tidak ada apa-apa nih ya. Hanya klik-klik biasa menjadi tebal bordernya gitu kan. Tapi ketika sel yang sudah kita validasi, nah akan muncul ini input helpnya tadi ya, petunjuk input data maksimal 60 karakter termasuk spasi. Nah, kita akan coba maksimal 60 karakter. Misalnya ada nama siapa, Surodiro Joyo Ningrat Lebur Bening Pangas detik ini berapa. Nah, ini kurang dari 60. Tapi kalau kita mau tambahkan beberapa karakter lagi, misalnya kita tambahkan aja sebanyak mungkin. Nah, kita memasukkan nama, misalnya namanya Surodiro Jayoningrat Lebur Dening Pangastuti Ramayana Mahabharata Yudhistira Bima Arjuna Nakula Sadiwa. Ini yang terlalu panjang ya, jumlah karakternya lebih dari 60 ternyata ya. Nah, ini akan keluar suatu error message, nama yang diinput terlalu panjang, tuliskan maksimal 60. Nah, kita klik OK, kemudian akan kembali ke posisi sebelum lebih dari 60 tadi. Oke. Ini misalnya kita namanya Adi misalnya. Nah, karena hanya 3 karakter otomatis tidak keluar errornya ya. Kemudian kita tanggal lahir. Nah, sama ya, data validity. Nah, allow untuk kriterianya, allow kita hanya tanggal saja, kemudian harus diisi, berarti kita hilangkan centang pada allow empty cell. Data, nah, tanggal lahirnya apakah harus sama dengan atau sebelum atau setelah. Nah, ini saya pilih misalnya untuk tanggal lahir greater than ya, atau setelah ya. Minimumnya berapa? Nah, ini minimumnya adalah misalnya 01 1900. Input help, kita tidak ada input help. Dalam contoh ini kita tidak ada input helpnya. Kemudian error alert, ini kita warning saja, misalnya warning judul ya sama tadi, peringatan, misalnya cek kembali umur, tanggal lahir. Oke. Nah, input help kita tidak ada ya. Sekarang kita akan memasukkan tanggal 1 Januari 1800. Nah, akan pengecekan tanggal. Oke. Nah, kemudian kalau kita masukkan tanggalnya adalah 5 2004. Nah, ini boleh ya. Itu adalah validasi untuk tanggal lahir.
Nah, kemudian untuk jenis kelamin. Jenis kelamin di sini kita hanya ada dua, yaitu laki-laki atau perempuan. Data, kemudian kita klik validity. Untuk kriterianya ini bisa kita list ya. Nah, untuk list ini kita bisa show selection list ya, maksudnya listnya bisa diperlihatkan, bisa juga tidak. Kemudian ini secara default diperlihatkan ya listnya. Kemudian pilihan berikutnya sort scanning. Nah, ini apakah mau diaktifkan apa enggak. Misalnya ini kalau diaktifkan maka listnya akan diurutkan sesuai abjad dari huruf pertamanya ya. Ini diaktifkan saja. Nah, untuk listnya misalnya laki-laki, kemudian perempuan, error alert. Nah, stop. Sekarang kita ke error alertnya, titelnya peringatan. Nah, anak ke ini karena anak ke itu merupakan suatu angka ya. Ini angka yang antara paling enggak satu ya, jadi kita harus greater than, paling enggak greater than or equal to. Nah, misalnya greater than atau greater than or equal to 1. Kalau misalnya saya greater than or equal to, minimumnya adalah 1, dia harus lebih dari atau sama dengan 1, karena anak kan anak ke 1, 2 nggak ada, anak ke 0 nggak ada ya. Kemudian untuk errornya kita kasih informasi aja ini ya, sama peringatan, cek kembali datanya gitu aja. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, kita inputkan anak ke 2 tidak masalah. Kemudian bahkan mau anak ke, ini bisa dibatasi juga ya, anak ke 10 bisa. Kemudian yang nggak bisa misal anak ke 0, nah ini nggak bisa ya, cek kembali datanya. Atau kalau kita minus ya, minus 2 sama, tidak bisa diinputkan. Atau ini tadi bisa juga range ya, untuk data ini misal anak ke ini kan nggak mungkin banyak-banyak ya,
Bisa kita mau pakai range ya, maka datanya ini kriterianya pada valid range. Minimumnya berapa? Minimum 1, maksimum misalnya maksimum adalah 20 saja ya, maksimum adalah anak ke 20 ya. Ini mungkin saja terjadi ya sampai anak ke 20 ya, apalagi untuk mereka yang kelahirannya itu kurang sebelum tahun 2000-an mungkin ya, karena anak-anak dari kakek dan nenek saya itu jumlahnya ada 11, kemudian tetangganya sampai 17 ya. Jadi ini di sini kita pakai kalau mau range ya 1 sampai 20, tapi nanti Anda bisa mencobanya sendiri dengan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, oke. Nah, kita coba dengan input 0, enggak bisa ya, hanya warning aja. Kita tadi ini warning ya saya, misalnya ini 50. Karena ini tadi error alertnya hanya warning, maka angka yang dimasukkan tetap bisa ditampilkan ya. Kalau tadi error alertnya adalah stop, maka 50 ini tidak akan terinput. Baik, ini pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai data validasi data pada saat diinputkan, apakah sudah sesuai dengan kriteria atau tidak. Ada berbagai macam ya kriteria yang bisa ditetapkan, itu juga menampilkan petunjuknya, bantuannya, petunjuk pengisiannya, juga pesan ya, message ketika data yang diinput tidak sesuai dengan kriteria, apakah akan di stop ataukah boleh diinputkan. Hanya sebagai warning saja, information saja dan sebagainya ya. Demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.